Bapak Ibu Saudara, warga Embun Surgawi yang berbahagia, hidup tidak pernah berhenti berproses, dan kita harus menjalani proses masing-masing karena proses ini tidak bisa kita hindari. Berkaitan dengan hal itu, mari kita renungkan tema jalani proses tanpa protes. Teksnya berdasarkan Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika kita menaati kehendak Allah, justru kita melewati perjalanan yang terjal dan sulit. Jika diperhadapkan dengan penderitaan, kira-kira perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Saat Ayub mendengar pencobaan yang menimpanya, kata pertama yang keluar dari mulutnya ialah terpujilah nama Tuhan. Sadarkah bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita saat diterpa oleh masalah mencerminkan bagaimana kita mengenal Allah? Hal ini tidak bisa dibuat-buat, dimanipulasi, melainkan lahir dari hati terdalam yang menggambarkan keadaan hati sebenarnya. Ini berbicara mengenai kerelaan hati dalam menerima proses Tuhan. Setiap kita mengalami proses masing-masing. Mari kita melihat Tuhan Yesus, teladan agung kita yang menyatakan diri Allah dalam sosok manusia. Ia tidak hanya datang saat ada misi, lalu pergi kembali ke tahtanya, dan datang kembali saat diperlukan. Tetapi firman Allah yang menjadi manusia menanggung penderitaan. Sejak lahir sudah menderita dengan lahir di kandang. Melewati masa-masa bayi, harus mengungsi dan dikejar-kejar untuk dibunuh. Memasuki masa remaja, menjadi tukang kayu dan harus menjaga adik-adiknya. Dalam pelayanan ia dikata-katai, bahkan disebut sebagai orang gila oleh keluarganya sendiri. Alkitab mencatat, Yesus menangis sampai meratap dan berdarah-darah menanggung deritanya. Disakiti namun tidak tersakiti, dihianati namun tidak terhianati. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Semua dilalui untuk menjalani prosesnya menjadi korban yang sempurna. Bukankah ini seharusnya menjadi acuan kita? Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, berapa lama kita akan terus menggerutu di tengah masalah yang harus dilalui? Terus-menerus protes dan menuntut agar sesuai keinginan kita. Bukankah sebagai orang yang percaya, iman kita harus dibentuk, harus teruji? Ingat, Tuhan menilai hati kita sampai hati kita benar-benar rela dibentuk, menjalani proses sesuai kehendak Tuhan. Disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan, maka hal ini akan membuat kita mampu menjalani proses tanpa protes. Hal apa yang membuat Anda protes dalam menjalani proses? Bagaimana cara kita dapat menjalani proses tanpa protes? Jalanilah setiap proses kehidupan kita dengan hati yang rela, yaitu dengan percaya penuh kepada Tuhan akan rancangannya yang indah dalam hidup kita. Menjalani proses tanpa protes akan membawa hidup kita mencapai tujuan dan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati.